Halo Sobat Mista, berikut Top 5 edisi pekan ini. Sejumlah informasi terhangat kami hadirkan ke depan Anda baik dari daerah hingga mancanegara. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak masih menghantui. Bahkan diprediksi 40% penjualan hewan ternak lembu mengalami penurunan. Penyebaran virus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Indonesia semakin meluas. Siaga PMK.id mencatat kini virus yang menyerang hewan ternak ruminansia tersebut meluas ke 20 provinsi termasuk di Sumatera Utara. Pukulan berat dirasakan oleh para peternak. Hari Raya Idul Adha tahun ini membuat para peternak harus mengelus dada. Pengakuan Ketua Kelompok Tani Enggal Mukti M. Sugito asal Deli Serdang, harga hewan kurban khususnya lembu mengalami penurunan sebesar 40%. Sementara itu penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi kini mewabah di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Wabah PMK melanda Nagori Marumur Jaya, Nagori Balimbingan, serta Kelurahan Pematang Tanah Jawa. Namun untuk jumlah yang sudah terkena penyakit tersebut masih dalam perhitungan. Selain di Kecamatan Tanah Jawa, PMK juga sudah merebak di Kecamatan Gunung Maligas, tepatnya di Nagori Silulu dan Nagori-Nagori sekitarnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Robert, mayoritas ternak yang terinfeksi PMK mayoritas berada di Simalungun bawah. Sebelumnya dikabarkan wabah penyakit mulut dan kuku mulai menyerang hewan ternak di Sumatera Utara. Tercatat sudah ada 598 hewan ternak yang diduga terserang PMK. Sebanyak 80 bal narkoba jenis ganja tak bertuan ditemukan dari ladang warga di wilayah Desa Huta Baru Siundol, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas. Kepolisian Resort Padang Lawas atau Palas mengamankan ganja yang siap edar tersebut. Sebanyak 80 bal narkoba jenis ganja siap edar diamankan petugas kepolisian Resort Padang Lawas Selasa pada 5 Juli 2020 lalu sekitar pukul 5.30 WIB di areal perkebunan masyarakat di wilayah Desa Huta Baru, Siodul, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas. Sebelumnya personil Sat Samapta Polres Padang Lawas mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba di sekitar perkebunan di Desa Huta Baru, Siodul, Kecamatan Sosopan tersebut. Polisi kemudian melakukan penyisiran di seputaran lokasi yang diduga terjadinya transaksi narkoba jenis daun ganja kering. Setelah melakukan penyisiran di areal kebun, masyarakat di wilayah Desa Huta Baru, Siodul, Kecamatan Sosopan ditemukan sebanyak 80 bal diduga ganja kering dibungkus lakban warna kuning. Namun di lokasi, polisi tidak menemukan pemilik barang haram tersebut dan akhirnya barang bukti ganja diamankan dan dibawa ke Mapolres Padang Lawas untuk membuat berita acara. Saat ini tim SAR Narkoba Polres Palas akan menindaklanjuti temuan ganja kering tersebut dan pihaknya berharap pemilik barang haram tersebut akan terungkap. Puluhan personel Satpol PP Siantar geruduk kantor BKD menyusul akan dihapusnya tenaga honor pada tahun 2023 mendatang. Puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Pematang Siantar yang berstatus pegawai honorer atau tenaga harian lepas menggeruduk gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah atau BKD setempat. Mereka ingin menyampaikan aspirasinya sekaitan dengan adanya surat edaran penghapusan pegawai honorer pada tahun 2023. Ketua Forum Honorer Tenaga Harian Lepas Satpol Kota Pematang Siantar, Sim Sihotang, berharap diberikan solusi karena dalam pemetaannya di Satpol PP itu hanya pegawai yang berstatus PNS, tidak ada P3K. Mereka berharap diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS. Mereka menyebutkan pada tahun sebelumnya wali kota sudah menyampaikan permohonan kepada Menpan RB agar membuka formasi untuk Satpol PP agar para tenaga honorer atau THL bisa mengikuti seleksi CPNS. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut hingga nasib pegawai honorer atau THL di Satpol PP Kota Pematang Siantar berjumlah sekitar 127 orang saat ini menanti ketidakpastian. Padahal di antara mereka sudah ada yang bekerja puluhan tahun. Saat ini BKD Pematang Siantar berjanji akan segera berkoordinasi ke Menpan RB karena saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang seleksi CPNS. Meski mendapat penolakan draft RKUHP yang diserahkan Kemenkumham kepada DPR tentang pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara masih tercantum. Pemerintah melalui Wamenkumham menyerahkan draft final rancangan KUHP ke DPR. Salah satunya masih mempertahankan materi penghinaan terhadap kekuasaan umum yang diancam dengan penjara selama 18 bulan. Aturan itu dimuat dalam bab 9 soal tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, bagian ke-1 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.
Pasal 351 ayat 1 RKUHP itu menyebutkan setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Ketentuan ini dimaksud agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Oleh karena itu, perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini. Yang dimaksud dengan kekuasaan umum atau lembaga negara antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, atau pemerintah daerah. Dalam aturan itu menyebutkan hukuman akan diperberat menjadi 3 tahun penjara apabila penghinaan itu berujung kerusuhan. RKUHP mewanti-wanti bahwa delik tersebut bukan delik biasa tetapi delik aduan. Sebelumnya aksi penolakan RKUHP terus bergelombang. Mahasiswa menolak RKUHP yang mengandung pasal-pasal karet sekaligus melestarikan warisan pasal kolonial. Aksi dilakukan sejumlah mahasiswa di beberapa perguruan tinggi. Mereka menuntut transparansi terkait RKUHP terbaru yang telah dibahas oleh DPR RI sejak 25 Mei 2022 lalu. Mereka menyatakan banyak pasal pada RKUHP yang membatasi dan melarang masyarakat Indonesia untuk berpendapat. Pasal-pasal karet ini dipandang hanya akan menguntungkan pemerintah di masa sekarang dan yang akan datang. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mundur menyusul terjadinya pengunduran diri pejabat secara massal dalam pemerintahannya. Perdana Menteri atau PM Inggris Boris Johnson akhirnya setuju untuk lengser dari jabatannya seiring dengan pengunduran dirinya sebagai pemimpin Partai Konservatif. Melansir BBC Kamis 7 Juli 2022, dia menyatakan ingin tetap duduk di kursi PM sampai ada pemimpin baru terpilih dari Partai Konservatif pada Oktober mendatang. Sebelumnya, pemerintah Inggris nyaris bubar setelah 53 menteri dan pejabat negara mengajukan pengunduran diri. Hal ini akibat skandal pelecehan seksual Chris Pincher yang tetap diangkat sebagai Deputy Chief Whip. Posisi ini sangat penting untuk mengatur kontribusi partai di parlemen. Johnson sempat berkukuh untuk melanjutkan pemerintahan. Ia mengatakan tugas seorang Perdana Menteri dalam situasi sulit ketika dia diberi mandat besar adalah untuk terus berjalan, dan itulah yang akan dia lakukan. Namun demikian, posisi Johnson justru kian rapuh. Belum lama ini, dia menghadapi mosi tidak percaya di parlemen menyusul skandal Partygate yang menimpanya. Dalam mosi tidak percaya tersebut, Johnson berhasil lolos. Namun, kepemimpinannya terus dipertanyakan hingga saat ini. Demikian Top 5, tetap ikuti berita terhangat dari Mistar TV. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.